my heart, my lovely little love. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana. Oke, jadi cara yang pertama adalah kalian masuk dulu ke aplikasi Like Motion yang ada di HP kalian. Terus kita klik aja lambang di tengah-tengah bawah sini. Kalau udah kita pilih aja di sini rasio 1:1 dan ikutin aja seperti ini, lalu kita berproyek. Kalau udah sini kita klik di bagian lambang plus di kanan bawah sini, lalu kita pilih bagian media dan audio untuk tambahin media dan audio yang mau kita masukin. Contohnya audio lagunya kita masukin tambahin beatnya juga ya. Dan untuk beatnya ada sedikit, tinggal kalian tambahin aja. Dan untuk media kalian tambahin foto suka kalian ya. Nah kayak gini contohnya, lalu kita klik aja fotonya dan kita perpanjang sampai detik 0:17:19 ya. Kita klik aja di bagian sini, lalu kalau udah kita potong sampai detik 06:01, klik aja di bagian sini. Dan kalau udah di sini kita klik dulu lambang panah di kanan ini, fungsinya untuk ke lambang beat yang selanjutnya. Jadi kalau mau ke beat selanjutnya sebelumnya, kita klik aja lambang panah di kanan ini ya. Kita klik, lalu kita pilih di bagian bagi di bawah sini. Kalau udah kita klik aja fotonya ini dan pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini. Lalu kita ke detik 06:13 lagi dan kita ke detik di bagian zoom ini, yang ini di bawah sini. Lalu tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Klik kuncinya, lalu klik lambang panah di kanan, kita tambahin kunci 1 di sini. Lalu kita atur di sini perbesar seperti ini, tapi jangan terlalu besar banget, kayak gini aja. Lalu kita klik lambang panah di kanan lagi dan tambahin kunci lagi 1. Kita perbesar lagi, lalu klik lagi lambang panah di kanan, lalu kita tambahin kunci 1 lagi. Dan di sini kita mulai perkecil, klik lambang panah di kanan, tambahin kunci lagi. Kita mulai perkecil lagi, dan di kunci yang akhir tambahin kunci, atur perkecil lagi sampai kecil banget kayak gini. Tapi jangan sampai kecil banget, masih normal ya. Lalu kita tengah antara kunci yang di kanan ini sama kunci yang di akhir ini, ke tengah-tengahnya kayak gini contohnya. Lalu kita ke bagian kurva di bawah kunci yang ini, kita klik, lalu ke bagian yang ini, klik aja bagian sini. Lalu kita tuh seperti ini kurvanya. Lalu udah kita geser sampai kurvanya ini berubah. Nah kalau kayak gini kita atur lagi menjadi seperti ini namanya. Atur kayak gini lagi, geser lagi, atur seperti ini. Jadi semuanya ini kita atur kurvanya seperti ini. Kalau ada gitu ya namanya. Kalau udah di sini, nah kalau kita ke detik 06:13, di sini fotonya ini agak keluar sedikit ya namanya. Kayak gini contohnya. Di sini caranya kita perbesar lagi aja sampai kira-kira full seperti ini. Nah biar dia normal ya. Kalau udah kita kembali dan kita ke detik 06:18 beat ketiga, kita klik aja bagi di bagian sini. Kalau dari sini kita lambang di kanan, klik fotonya, klik bagi lagi. Klik lambang, klik fotonya, bagi lagi. Jadi kita bagi-bagi semuanya sampai jadi seperti ini. Kalau udah kita klik di bagian foto yang paling awal ini, kita klik fotonya, lalu pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian Distort Warp, pilih aja efek ubin. Nah ubin ini mirrornya kita on aja di kanan bawah yang ini. Kita klik, lalu kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian move and transform, pilih aja di sini efek ayun. Ini. Kalau di sini kita klik aja efek ayunnya dan frekuensinya ini atur aja menjadi 2,00 dan sudut satunya kita klik. Sudut satunya ini atur dulu menjadi minus 2,0 seperti ini contohnya. Lalu kalau di sini kita tambahin dulu menjadi minus 2,5 namanya. Minus 2,5 seperti ini, lalu kita tambahin dulu kunci di kiri bawah sini. Lalu kita tahan kuncinya ini geser ke kiri. Tambahin kunci lagi 1. Atur aja di sini menjadi 0. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kanan. Jadi ingat namanya kunci itu ada di kiri bawah sini. Lalu kita ke bagian sudut 2. Atur dulu menjadi 2,5 biasa. 2,5 biasa seperti ini. Lalu kita tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 0. Tekan kuncinya geser ke kanan. Nah, di sini gak usah kita kasih kurva, tinggal kita kembali dan ya. Tinggal kita tambahkan efek, pilih bagian move and transform, pilih aja efek ombang-ambing yang ini. Lalu ombang-ambingnya kita klik. Di sini sudutnya ini atur aja menjadi 90. Sudutnya atur menjadi 90,0 seperti ini. Nah, kayak gini. Kalau udah kita ke bagian frekuensi, di sini frekuensinya atur menjadi 2,0 aja. Lalu ke bagian magnitude atur dulu menjadi 0. Tambahin dulu kunci di kiri bawah sini. Tekan kuncinya ini geser ke kanan. Tambahin kunci lagi 1.
atur aja menjadi 100 ya, 100 seperti ini. Lalu kita tekan kuncinya, geser ke kiri, klik aja kurva yang di bawah sini. Lalu kurvanya ini kita atur seperti ini. Kita klik di bagian sini, lalu atur seperti ini. Nah kayak gini. Kalau udah kita kembali dan pilih di bagian kembali, nah dia misalnya. Kalau kayak gini berarti udah berhasil. Tinggal kita tambahkan efek, pilih di bagian move and transform, pilih aja efek pemindahan acak yang ini. Lalu pemindahan acak yang kita klik, di sini magnitude ini atur dulu menjadi 0, tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya, geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 650 seperti ini. 650 kayak gini. Lalu kita tekan kuncinya, geser ke kiri, atur aja tuh kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini. Nah kayak gini. Jadi awalnya kita kayak gini, terus geser ke sini, lalu geser ke sini sampai jadi kayak gini. Kalau udah tinggal kita kembali, pilih di bagian langsung kembali aja ya, langsung kembali, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, pilih efek paparan atau gamma. Lalu paparan atau gamma yang kita klik, tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya, geser ke kanan, tambahin kunci lagi. Atur aja menjadi 1,00. Lalu kita tekan kuncinya, geser ke kiri, atur aja tuh kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini. Kayak gini. Lalu kita kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian blur, pilih efek buram gerak. Nah, buram gerak ini kita klik. Tune ini atur aja menjadi 0,60 begini. Nah, habis ini. Tinggal kita kembali dan tambahkan efek. Di sini kita pilih bagian distort atau warp, pilih aja efek turbulent displace yang ini. Lalu turbulent displace kita klik. Di sini kita ke paling bawah dulu, kayak gini contohnya. Nah, cari yang namanya oktav. Di oktav ini atur aja menjadi 0. 1 masnya, 1 kayak gini. Lalu kalau udah kita langsung lanjut ke paling atas lagi. Nah, kenapa yang oktav dulu yang diedit biar nggak terlalu ngelag ya waktu pengen digeser-geser efeknya. Lalu ke bagian offset ini atur aja menjadi 64. Offset menjadi 64. Lalu ke bagian kekuatan ini tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 0. Lalu tekan kunci geser ke kanan, atur aja tuh kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini. Kayak gini ya. Kalau udah kita kembali dan kita klik aja di bagian evolutionnya atur aja menjadi 4,62 seperti ini. 4,62. Lalu kita klik aja di bagian XY yang ini. XY. Kalau dari sini kita ke bagian skala, tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci lagi. Atur aja menjadi 3,32. Lalu kita tekan kunci geser ke kanan, dia menjadi seperti ini. Kalau udah tinggal kita ke bagian stretch, atur aja menjadi 0,53 seperti ini. Kalau udah ini udah jadi ya, dia menjadi seperti ini. Agak lag ya. Kalau udah kita ke bagian skalanya nih kalau bisa kita kasih kurvanya seperti ini. Nah kayak gini. Tinggal kita kembali dan klik aja titik 3 di bawah sini, lalu pilih di bagian salin efek. Nah, di sini tinggal kita tempel di semua layer dengan cara seperti kita salin efek. Klik fotonya, klik efek, 3 tempel efek, gitu. Jadi sama seperti kita cara salin efek, klik fotonya, klik efek, 3 tempel efek, gitu ya. Kita tempel di sini efeknya ke semua layer yang udah kita edit. Gini. Kita tempel di sini. Kalau untuk cara balikin fotonya gimana? Klik foto yang mau kita balik, klik titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal, gitu. Kita balik secara horizontal di semua foto yang mau kita balik. Jadi contohnya kita balik dan dia seperti ini. Tinggal kita ke detik 07.19 tambahin lagi foto. Nah, kalau dari sini kita klik aja fotonya, lalu ke detik 09.06 klik aja di bagian sini. Kalau udah kita klik di bagian efek, tambahkan efek. Jadi langsung tambahin efek aja. Pilih aja efek ubin yang bekas kita pakai tadi. Ini kita klik.
Lalu mirror ini kita on. Dan kalau udah di sini kita ke detik sebentar ya. Ke bagian potong ini nggak usah kembali, tetap di bagian potong ke detik detik 07.19, tambahin dulu kunci 1. Klik lompat naik kanan, tambahin kunci. Jadi di setiap kunci ini setiap bit ini kita tambahin kunci kayak gini. Nah, kalau udah kita ke tengah-tengah kunci yang di awal kayak gini. Tapi bukan kita kasih kurva, melainkan kita tambahin lagi kunci 1. Jadi ada 3, dan di kunci yang di tengah ini kita atur ke perbesar menjadi 1200 kayak gini. Kita ke tengah-tengah kunci yang lain, kita perbesar lagi seperti ini 1200 kayak gini. Dan usahain sama semua ya, 1200 kayak gini. Dan di tengah, bukan di kiri atau kanan. Kita ubahnya nih di kanan aja, pasnya di tengah gini, atau menjadi 1200 sampai semua fotonya ini udah dikasih kunci semua di tengah-tengahnya. Atau seperti ini. Kalau udah di sini, kita ke tengah-tengah, ke awal dulu. ke tengah-tengah di bagian kunci kiri sama kunci tengah, atur aja, klik aja kurvanya di bagian sini, atau kurvanya seperti ini. Dan kita geser ke kiri, atur kayak gini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Kalau kayak gini berarti kayak gini lagi, dan kayak gini. Jadi kita bolak-balik kayak gini. Nah, kalau udah nih dia kurvanya nanti kayak gini semua. Kalau udah kita kembali, klik aja tambahkan efek. Pilih aja di bagian efek ombang-ambing. Nah, ombang-ambing yang kita klik. Di sini ombang-ambing sudutnya kita biarin, dan frekuensinya kita klik. Frekuensinya ini atur aja menjadi 1,00. Kalau dari sini kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian efek ayunan ini. Lalu ayunan ini kita klik. Frekuensinya ini kita atur menjadi 1,00. Dan sudut satunya kita klik. Sudut satunya ini atur menjadi minus 5,0 kayak gini. Lalu klik di bagian sudut 2. Sudut 2 nya atur menjadi 5,0 biasa. 5,0 biasa. Lalu kalau udah diam seperti ini. Gitu. Kalau udah kita kembali dan tambahkan efek, pilih di bagian efek warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma. Di paparan atau gamanya ini kita klik. Kita atur dulu di sini exposure-nya menjadi 00 dulu. Lalu ke tengah-tengah bit yang mana aja tambahin kunci. Jadi di tengah-tengah bit tambahin kuncinya. Klik lama panah 2 kali, tambahin kunci, lama panah 2 kali, tambahin kunci. Jadi di setiap tengah-tengah bit ini kita tambahin kunci. Lalu untuk di bit yang belum dikasih kunci, ini kita atur menjadi 1,00. Gitu. Jadi sama seperti cara kita tadi atur di ubin ini. Tapi bedanya yang di tengah ini 0,0 dan yang di bit ini 1,00 gitu. Kalau dari sini kurvanya pun sama juga. Yang pertama ini kayak gini, dan yang kedua kita atur seperti ini. Jadi kayak gini kurvanya atur seperti ini, dan kayak gini. Ikutin cara yang sama ya, kayak gini dan kayak gini. Jadi di tengah-tengah antara kunci yang kiri sama kunci yang di tengah itu atur seperti ini. Dan yang kurva antara kunci kanan dan kunci tengahnya seperti ini gitu, atur kayak gini. Dan kalau udah jadi dia menjadi seperti ini. Nah, kalau dari sini tinggal kita ke detik di bagian kembali dulu, kembali dan ke detik 07.12, detik sebelum fotonya ini mau berakhir. Klik lama di kanan bawah, pilih aja yang persegi di bawah sini. Lalu kita klik titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Kalau udah kita klik di bagian klik 2 kali lama panah, 1 2. Lalu klik di bagian potong di bagian sini. Kalau udah kita klik aja efek di bagian sini, tambahkan efek, pilih di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang. Kalau udah kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian Distro Outward, pilih aja efek peta pemindahan kutub ini, yang ini. Peta pemindahan kutub yang ini kita tambahkan efek aja. Lalu di sini kita ke bagian peta pemindahan kutubnya ini kita klik. Lalu klik lama panah di bagian kiri sini untuk ke tengah-tengah bitnya ini. Lalu tambahin dulu kunci 1, tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi. Di tengah atur menjadi 100,0 gini. 100,0 seperti ini. Lalu geser ke kiri, atur aja kurvanya seperti ini. Geser ke kanan, atur kayak gini. Jadi yang pertama kayak gini dan yang kedua kayak gini.
Kalau udah kita kembali dan ke tengah-tengah bit lagi, lalu atur di sini menjadi loom yang ini. Sebenarnya menjadi loom yang ini. Klik aja loomnya, dan kalau udah di sini kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian blur, pilih efek buram putar yang ini. Nah, di buram putaran ini kita klik. Di sini kita tetap di tengah-tengah bit aja. Buram putaran kita klik di bagian sudut, atur dulu menjadi 0, tambahin kunci, tekan kunci geser ke kanan, tambahin kunci, tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci, atur aja menjadi di sini 10,0. Lalu geser ke kiri, atur kurvanya seperti ini. Digeser ke kanan, atur kurvanya seperti ini. Kalau udah dia menjadi seperti ini. Kalau udah kita kembali dan kita klik dulu persegi panjang satunya. Lalu pilih bagian sebelah lambang panah kanan ini. Pilih aja yang salin satu ya termasuk gaya. Kalau udah kita kembali dan klik di bagian foto yang ini. Kita klik fotonya, klik efek di sini, titik 3 di kiri bawah sini, salin efek. Kalau udah kita tambahin lagi foto di detik 0 sampai 06. Kalau dari sini kita ke detik 010.022. Klik aja fotonya, lalu kita klik foto di bagian sini, lalu kita klik efek titik 3 tempel efek. Tapi di sini paparan atau gambarnya kita hapus, geser ke kiri. Kalau udah kita tambahkan efek aja langsung, pilih di bagian Illustrator Word, pilih aja efek cermin. Lalu cerminnya kita klik. Di sini kita ke detik 09.16. Alfanya ini atur dulu menjadi 0. Kayak gini. Lalu tambahin dulu kunci 1. Klik lambang panah di kanan sampai ke detik 0 sampai 22. Tambahin kunci lagi 1. Atur aja di sini menjadi 100% lagi. Kita ke detik selanjutnya, tambahin kunci, atur menjadi 0 lagi. Gitu. Jadi kita atur di sini 100 terus 0 terus 100 lagi gitu. Sampai ke semua layer ini udah dikasih kunci. Maksudnya bit namanya. Atur kayak gini. Gini. Dan kalau di sini kita nggak usah atur kurvanya, biar aja kayak gini. Tapi kalau mau kita atur kurvanya ini kita atur aja seperti ini. Nah, kayak gini kurvanya. Atur seperti ini semuanya. Dan ya, kalau udah dia menjadi seperti ini. Kalau udah di sini tinggal kita ke detik 10.22. Sebenarnya sebelum kita ke detik 10.22, di sini kita ke detik 08.29, detik-detik sebelum fotonya berakhir. Klik di sebelah lambang panah kanan ini, pilih di bagian tempel satu layer. Lalu kalau udah di sini tinggal kita kembali aja. Jadi kalau udah ditempel dia akan masuk ke dalam sini. Tinggal kita ke detik 10.22 lagi, tambah lagi foto. Nah, seperti ini namanya. Kalau dari sini kita ke detik 12.07, klik aja di bagian sini. Kalau dari sini kita klik di bagian ke detik 11.02. Pilih movement transform di kiri bawah sini, pilih bagian zoom di bawah sini. Tambahin kunci 1. Klik lambang di kanan, tambahin kunci, perbesar seperti ini. Jangan terlalu besar-besaran ya, kayak gini aja contohnya. Lalu klik lambang di kanan lagi, tambahin kunci, kita perbesar lagi seperti ini. Lalu klik lambang lagi, tambahin kunci lagi, mulai perbesar lagi. Klik lambang tambahin kunci lagi, perkecil. Dan di bit yang akhir tambahin kunci atau mulai perkecil sampai semula seperti ini. Lalu kita atur kurvanya semuanya seperti ini dan kayak gini. Udah kita kembali dan kita klik di bagian yang paling atas ini, ke detik awal 11.02, tambahin kunci 1, klik kanan di kanan, tambahin kunci. Kita atur aja di sini ke atas, terserah kita ya, sebenarnya mau kemana aja. Lalu klik kanan di kanan, tambahin kunci. Di sini mau kita atur terserah, mau ke bawah, mau ke kiri, mau ke atas. Kalau udah kita kanan di kanan, tambahin kunci lagi, atur di sini terserah mau kemana lagi. Lalu kanan tambahin kunci lagi, atur lagi terserah mau kemana. Kalau udah di akhir, tambahin kunci atau menjadi semula. Lalu kita atur kurvanya semuanya seperti ini. Kalau udah kita kembali ke bagian rotasi di bawah sini, ke detik 11.02, tambahin kunci, klik lambang di kanan, tambahin kunci. Di sini kita atur aja menjadi, sebenarnya sih bebas ya, nggak usah ngikutin kayak gini. Cuma terserah. Di sini motornya -8 aja. Kalau udah kita lambang kanan, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi terserah kita juga sih sebenarnya, nggak usah ngikutin juga. Jadi pokoknya di setiap bit ini tambahin kunci, beloknya nih ke kiri kanan kayak gini. Kalau di sini kita atur kurvanya pun semuanya sama seperti ini, atur kayak gini semuanya.
Nah kayak gini. Kalau udah kita atur kurva semuanya, tinggal kita kembali ke detik 11.02, klik aja lama bagi bagian sini. Nah kalau kita bagi di sini fotonya ini kayak ada rotasinya nih, malah kayak gini, dan zoomnya ini malah perkecil. Jadi untuk caranya kita klik aja foto kedua di sini, move and transform. Di sini kita pasin dulu, rotasinya juga kita pasin dulu kayak gini. Jadi pokoknya kita pasin aja kayak gini. Jangan lupa kita besarin juga. Kalau masih belum pas, tinggal kita pasin aja. Nah kalau udah pas dia menjadi seperti ini. Tinggal kita bagi-bagi semuanya ya. Klik aja ke lampu kanan kanan, klik bagi-bagi sini. Jadi kita bagi-bagi semuanya sampai fotonya jadi seperti ini. Kalau udah, kita ke bagian efek yang di bagian sini. Klik fotonya, klik efek, tiga salin efek. Dan di sini kita tempel di semua layer bagian sini. Klik fotonya, klik efek, tiga tempel efek. Tapi sebelum kita tempel di layer selanjutnya, kita klik efek, tiga tempel efek. Tapi turbulence space-nya kita geser ke kiri. Kalau udah, kita klik aja tiga ke atas bersalin efek. Jadi turbulence space ini gak usah kita salin. Tinggal kita tempel kayak gini, tempel ke semua layer seperti ini. Tempel dan tempel. Kalau dari sini dia menjadi seperti ini. Kalau dari sini untuk gimana cara baliknya, klik fotonya mau kita balik, titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Gitu cara balikinnya. Jadi tinggal kita balikin aja semua foto yang mau kita balik. Kayak gini contohnya. Nah, kalau dari sini tinggal kita ke detik 12.07, klik aja lama pas di kanan bawah, pilih aja yang persegi di bawah sini. Lalu klik aja titik di kanan atas, isi area komposisi. Lalu potong sampai detik 12.29, klik aja bagian sini. Kalau dari sini kita perpanjang lagi sampai detik 13.08, klik aja bagian sini. Kalau udah kita pilih bagian color dan fill, pilih aja di bagian sini. Dan di sini kita bisa pasti namanya mau semana, contohnya kayak gini dan kayak gini. Jadi pokoknya bisa kita pasin atau mau kayak gini. Nah kayak gini kita pasin. Kalau mau cara kayak gini, caranya kita klik aja di bagian sini, lalu pasin ini yang putih kayak gini dan yang hitam di tengah kayak gini, kita pasin. Nah kalau udah di sini kita tinggal kembali dan pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih efek papan atau gamma. Papan atau gamanya ini kita klik dan exposure ini atur dulu menjadi minus 2,0, tamen kunci. Tamen kunci geser ke kanan, tamen kunci atur aja menjadi 1,0 kayak gini. Lalu tekan kunci geser ke kanan dan di sini gamanya atur aja menjadi 0,500. Kalau di sini kita ke bagian exposure-nya terus seperti ini kurvanya. Udah ini. Kalau dari sini tinggal kalau mau di sini warnanya bisa kita ubah ya, nggak perlu kayak gini juga. Kalau dari sini kita klik di bagian ke detik awal ini, lalu pilih bagian lama pas di kanan bawah sini, tambahin emoji yang udah di deskripsi. Contohnya kayak gini. Lalu kalau dari sini kita ke detik 06.01, klik aja di bagian sini. Lalu kalau udah di sini pilih di bagian move and transform dan ya. Kode sini kita klik aja di bagian sebentar ya. Klik aja di bagian Z di bawah sini. Kan ini kan ada X, ada Y dan ada Z. Nah, di sini kita klik aja di bagian Z-nya. Tambahin dulu kunci 1. Sebentar ya. Tambahin kunci 1. Lalu klik mana di kanan, tambahin kunci. Klik mana di kiri. Di sini kita perbesar aja di bagian sini. Sampai jadi ngilang seperti ini. Lalu kita atur kurvanya itu seperti ini. Pada ini. Kalau dari sini kita ke detik 04.25 lagi, pilih di bagian zoom dan tambahin kunci 1, klik mana di kanan, tambahin kunci, perkecil kayak gini, klik mana tambahin kunci lagi, perkecil, klik mana tambahin kunci lagi, perbesar, klik mana tambahin kunci lagi, perbesar, klik mana tambahin kunci lagi, perkecil, dan kita klik mana di kanan, tambahin kunci di detik akhir atur menjadi perkecil sampai 0, tapi jangan 00 banget. Contohnya segini aja. Lalu kalau di sini kita ke tengah-tengah antara kunci yang di kanan ini sama kunci yang di sini,
Kita klik aja tambah kunci lagi satu. Di bagian sini tambah kunci. Kita perbesar aja seperti ini. Lalu kita geser ke tengah-tengah antara kunci yang kanan sama kunci yang tengah. Atau seperti ini kurvanya, geser ke kiri atau seperti ini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Nah, tapi kalau di kunci yang selanjutnya kita seperti ini. Ini cuma kurva yang di akhiran aja ya, kayak gini. Dan kalau yang lainnya atur aja seperti ini. Nah, kayak gini. Kalau udah dia menjadi seperti ini. Kalau udah di sini kita klik di bagian ke detik awal, klik di bagian 18 di kanan bawah, dan ini tinggal kita kasih coloringnya aja ya. Pilih di bagian media, di sini kita pilih aja di bagian bentuk. Di sini kita pilih aja di bagian yang persegi di bawah sini. Dan klik aja titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Lalu pilih di bagian efek dan kita klik aja tambahkan efek. Kalau udah sini pilih di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang. Salin latar belakang kayak gini. Lalu kita kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian blur, pilih efek bertajam. Bertajam yang ini. Lalu pertajaman ini kita klik. Di sini kekuatannya atur aja menjadi 0,15. 0,15 seperti ini. Lalu klik di bagian radius. Radiusnya ini kita atur aja menjadi full seperti ini. Lalu kalau udah kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian efek paparan atau gamma. Paparan atau gammanya ini kita klik. Di sini exposure-nya atur aja menjadi -14 seperti ini. Lalu klik di bagian gamma, gammanya atur aja menjadi 0,810. Lalu klik di bagian offset, tinggal kita kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian matte, mesh atau key. Pilih aja efek skema. Nah, kalau di sini kita klik di bagian skema, skemanya ini atur aja menjadi 134,7. 134,7 seperti ini. Lalu kalau di sini kita klik bagian roughness ini atur aja menjadi 49 seperti ini. Lalu klik aja di bagian fiturnya ini kita perbesar sampai full. Klik di bagian kekuatannya pun juga kita fullin. Dan tinnya ini kita atur menjadi 53% seperti ini. Lalu klik aja di bagian kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian warna dan cahaya, pilih efek spot color. Spot color yang ini. Lalu spot colornya kita klik. Di sini warnanya ini kita atur menjadi warna merah dan thresholdnya kita klik atur aja menjadi 200. Kalau udah kita ke bagian fitur atur aja menjadi 117%. 117%. Fiturnya ini atur menjadi 117% seperti ini. Lalu klik di bagian saturasinya ini atur menjadi 86 seperti ini. Lalu klik di bagian cukainya ini atur aja menjadi 1,77 seperti ini. Kalau kita ke bagian kembali dan tambahkan efek, tinggal kita kembali aja dan kita kembali dan kita klik lama masih kanan bawah, pilih aja yang persegi di bagian sini. Lalu klik titik kanan atas, isi area komposisi. Klik di bagian efek, tambahkan efek. Pilih di bagian salin latar belakang. Lalu kita kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian efek paparan atau gamma. Paparan atau gammanya kita klik. Di sini exposure-nya atur aja menjadi biasa seperti ini dan gammanya nih kita atur menjadi 0,400 seperti ini. Lalu kalau udah di sini kita kembali dan kita tambahkan efek. Pilih bagian blur. Pilih Gaussian blur. Kalau di sini Gaussian blurnya kita klik, di sini kekuatannya atur menjadi 2,00. Kalau udah kita kembali dan pilih bagian blending dan opacity di bagian sini. Lalu pilih aja di sini cerahkan, pilih aja linear.g ini. Kalau udah kita kembali dan kita kembali, klik aja lama di kanan bawah sini, pilih yang persegi di bawah sini. Klik titik kanan atas, isi area komposisi. Klik efek, tambahkan efek. Pilih di bagian salin latar belakang. Sini tinggal kita kembali dan tambahkan efek. Pilih efek skema. Lalu skemanya kita klik. Di sini skemanya ukurannya telah menjadi 113,2 seperti ini. Lalu klik aja di bagian roughness ini atur aja menjadi 84%. Lalu klik bagian fiturnya ini atur aja menjadi 0,962.
0,962 seperti ini. 0,962. Nah kayak gini. Kalau udah kita bagian kekuatannya kita perbesar aja sampai full. Klik di bagian tinnya nih aja menjadi 46%. Lalu klik di bagian kembali dan kembali dan kita klik lampu posisikan bawah, pilih yang persegi lagi. Klik titik 3 di kanan atas, isi area komposisi, pilih efek, tambahkan efek, pilih efek salin latar belakang lagi. Kalau udah, tinggal kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian prosedural ini, pilih efek garis-garis yang ini. Sebentar ya. Nah, di efek garis-garis ini jumlahnya aja menjadi 183,2 seperti ini. 183,2. Nah, kayak gini. Lalu klik di bagian lebarnya ini aja menjadi 0,23. Lalu klik di bagian sudutnya menjadi 0. Dan klik di bagian warnanya ini menjadi warna hitam. Kalau udah kita kembali dan klik di bagian smoothing ini menjadi 0,181. Lalu kita di bagian screen space ini kita on. Lalu kita kembali dan pilih bagian blend dan opacity. Pilih aja di sini menjadi 43%. 43% seperti ini. Kalau udah kita kembali dan ya. Di sini tinggal kita tekan persegi panjangnya di bagian sini sampai ada warna hijau. Lalu pilih persegi panjang 6, persegi panjang 5, persegi panjang 4, persegi panjang 3. Lalu ke ujung sini dan klik di bagian sini. Kalau udah kita kembali dan ya. Ini udah jadi. Tinggal kita ke detik awal, klik lampu posisikan bawah, pilih yang di bagian sini, lingkaran ini. Lalu kita pilih bagian color dan fill, pilih aja warna putih. Tinggal kita kembali dan pilih bagian sebelah kanan ini dan kita gandakan aja satu layer. Lalu klik lingkaran satu kopi, pilih aja move and transform, maksudnya color dan fill maksudnya. Lalu kita pilih bagian warna hitam, kembali dan move and transform, zoom di bawah sini, perkecil contohnya sampai seperti ini. Kembali tekan lingkaran satu kopi dan lingkaran satu biasa sampai warna hijau seperti ini. Lalu pilih yang di bagian sini, kita klik sebenarnya. Nah, sampai jadi kelompok buat max seperti ini. Lalu kita klik kelompok buat maxnya dan kita perpanjang dulu sampai akhir. Klik aja di bagian sini. Dan kalau udah sini, pilih di bagian border dan bayangan, pilih aja di bagian sini. Bayangannya kita on dan kita kembali. Dan pilih bagian blend dan opacity, pilih aja yang kontras, pilih overlay. Kalau udah kita kembali dan pilih bagian move and transform, pilih bagian zoom. Sini kita perbesar, contohnya mau segini aja. Kalau udah kembali dan ya. Ini udah jadi. Kalau mau kita kasih watermark gimana? Klik lampu posisikan bawah, pilih teks. Dan sini teksnya contohnya kayak gini ya. Kalau udah kita klik aja yang tengah-tengah di kiri atas yang ini. Sampai jadi ke tengah seperti ini. Lalu klik fontnya, pilih aja lihat semua font. Lalu klik di bagian lambang pencarian di kanan atas. Ketik aja di sini sebentar ya. Nah, klik aja right terus seperti ini. Pokoknya kata kuncinya ini klik aja kayak gini. Lalu sampai ada kayak gini, klik aja bagian sini. Lalu kalau udah di sini kita checklist aja, pilih color dan fill, pilih warna putih, kembali, border bayangan, pilih bayangan yang paling bawah sini. Bayangannya kita on, kembali, blend opacity, pilih bagian kontras, pilih overlay, kembali dan ya. Ini tinggal kita pasin aja panjang sampai akhir dan di sini tinggal kita pasin aja. Kalau udah ini udah jadi. Tinggal kita kembali dan ya. Nah, kalau udah sini dan ya, tinggal kita ekspor aja, klik aja di kanan atas dan pilih bagian ekspor. Dan ya. Segitu aja lo tarik ini dan terima kasih sampai akhir. Sudah bagaimana tutorial cara membuat game set di Jam Maaf. Dan ya. Sekarang ini dan terima kasih sampai akhir. Saya Gwetra mengucapkan terima kasih. Ini tinggal kalian simpan aja ya kalau sudah ekspor. Dan saya Gwetra mengucapkan terima kasih.